Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang kita diperjumpakan kembali dalam saat teduh pagi kita pada saat ini di edisi Selasa 5 Oktober 2021. Kita bersama-sama akan merayakan perbedaan. Dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34, mari kita bersama-sama dalam perenungan ini. Sebelum kita membacanya, mari saudara-saudara kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami boleh kembali dipertemukan dalam saat teduh pagi pada saat ini. Melandasi sukacita kami dalam teduh kami ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami dalam kami membacanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34 akan menjadi perenungan kita. Firman Tuhan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara-saudara, merayakan perbedaan. Kita tahu bahwa perbedaan antara Petrus dan Kornelius dalam bacaan kita bagaikan minyak dengan air yang tidak bisa menyatu. Yang satu adalah orang Yahudi, yang satu orang Romawi. Secara sosial politik, posisi mereka sangat berseberangan, bahkan mereka sangat bermusuhan. Yang satunya orang awam, yang satunya seorang tentara. Dari perhitungan kekuatan, satu lemah, satu kuat karena dia bersenjata. Namun menarik Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ada satu hal yang menyatukan mereka. Keduanya mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Petrus mendapatkan penglihatan yang aneh untuk ukuran keyahudiannya. Sementara kita lihat Kornelius mendapat pesan untuk mengundang Petrus ke rumahnya. Kira-kira 3 jam berselang setelah Petrus mendapatkan sebuah visi pertamanya, ayat 9 dan ayat 30 kalau kita baca secara lengkap, mereka kelihatan sangat berbeda. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada mereka yang mempertemukan mereka sehingga keduanya saling kemudian meneguhkan. Dan kisah Kornelius membuat Petrus kemudian mengerti dari maksud visi yang kelihatan aneh masih membingungkan baginya yang ia lihat. Penjelasan-penjelasan teologis Petrus membuat Kornelius memahami karya Allah dalam hidup, kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus juga bisa bekerja melalui perbedaan untuk memperkaya wawasan-wawasan rohani anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, barangkali kita tengah bekerja bersama dengan orang, berbeda dengan gaya kita, berbeda dengan kepercayaan kita, dan itu lazim kita hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang masing-masing kita itu unik. Kita tak perlu risau. Dan mari kita mempercayakan bahwa melalui karya Roh Kudus, Tuhan dapat mempertemukan pengalaman setiap orang yang berlainan untuk saling meneguhkan. Juga saling memperkaya pengalaman rohani. Aminkanlah bahwa Roh Kudus selalu membangun jembatan kasih di tengah-tengah banyaknya perbedaan pribadi di antara kita. Sehingga perlu untuk kita menyadari
menjalani setiap tugas kita dalam berbagai perbedaan dengan mengandalkan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus akan menjembatani kita sehingga kita dapat membangun hubungan yang baik. Jadikan sebuah perbedaan sebagai sebuah hal untuk saling melengkapi. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita bersyukur dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman ini, semakin menguatkan iman kami untuk dalam berbagai perbedaan yang ada pada diri kami, di lingkungan kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Untuk perbedaan itu kami gunakan untuk saling meneguhkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapa di sorga, kuatkan kami dalam tugas-tugas kami, khususnya hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.